Shalom semua warga kerajaan. How to glorify God through your family. Pada minggu yang lalu saya menyampaikan bagaimana Maria dan anak-anaknya. Pertama adalah Kristus. Tapi yang dari Yusuf. Ada putra-putranya yang menjadi, Yakobus menjadi pemimpin gereja di Yerusalem. Lalu kemudian Yudas, Yud itu kita tahu ada kitab Yudas. Itu juga adalah anak pada Maria. Dan itu memuliakan Tuhan. Tapi hari ini saya mau cerita tentang my beloved mom. Ibu saya adalah seorang yang sangat murah hati. Saya akan berani katakan dia itu malaikat tanpa sayap, saudara. Satu hari ada seorang ibu yang diusir oleh suaminya. Saudaraku, dia adalah tetangga kita, cuma beda satu blok begitu. Dan satu kali dia datang ke rumah kami menangis karena suaminya orang Jerman, dia orang Sri Lanka. Maka saudaraku, dia digembok, rumahnya semuanya hilang, anak-anaknya dibawa ke Jerman. Dan ibu saya menenangkan ibu ini, tidur bersama dia, mendampingi dia supaya tidak bunuh diri selama 3 hari 3 malam. Hari ketiga ibu ini berterima kasih pada papa dan mama saya. Dan dia berkata begini, ternyata dia orang Kristen, saudara. Dan kami bukan orang Kristen, ya. Karena itu saudaraku, kenapa saya rindu mendirikan sekolah Kristen di mana-mana. Karena saya maupun istri saya yang asalnya non-Kristen, kami belajar dasar-dasar di sekolah Kristen, saudara. Dan ibu ini berkata pada mama saya, I pray that one day, aku berdoa supaya satu hari, your family will become the pillar of the church. Menjadi pilar gereja. Perkataan gereja itu asing buat kami. Apalagi pillar of the church. Yang saya tahu bahwa ternyata dalam kitab, yaitu itu adalah hadiah yang luar biasa bagi seorang pemenang dalam kitab Wahyu. Dan lihat keluarga kita. Lewat ibu saya kembali datang pada Tuhan Yesus. Maka keluarga kami sekarang, ya boleh dikatakan by His grace, the pillar of the church. Dan saya masih ingat kita mulai dengan sangat sederhana. Bagaimana pada waktu saya baru mulai melayani Tuhan, saya cuma punya Alkitab dan gitar. Dan satu rumah baru yang Tuhan berikan ya, kita buka persekutuan, jiwa baru. Jiwa pertama adalah ibu mertua saya, saudara. Saya jadi istri saya dan ibu mertua saya dan kami berdoa. Ibu saya dan ibu mertua saya kedua-duanya diberkati Tuhan, anak-anak yang melayani Tuhan. Dan lewat beliau buta melihat mujizat-mujizat selanjutnya. And here I am by His grace. Kan saya masih ingat saudaraku, rumah kita yang kecil itu tidak terlalu besar. Saudaraku dipenuhi 200 orang. Dan begitu banyak hamba-hamba Tuhan keluar dari situ. Bahkan dulu kalau yang mengangkat kursi, menata meja, itu kakak adik Samuel dan Lukas Kusuma yang dipakai oleh Tuhan ya saudaraku ya. Dan saudaraku luar biasa. Dari rumah yang kecil itu menjadi Surabaya Presenter yang memberkati begitu banyak orang. Menurut keterangan dari Bapak Pendeta Alex Abraham yang dibaptis di Betani saja lewat Presenter, belum yang lain. Menurut beliau ya, saya kan tidak menghitung 10.000 jiwa saudara. Dan kita ada di sini sekarang. Karena itu saudaraku, buka rumah saudara, buka hati saudara. Berdoa dan semua ibu yang mendengar ini, belajar daripada Susana Wesley, belajar Maria, belajar dari mama saya. Berdoa dan berpuasa buat anak-anaknya dan keluargamu akan jadi berkat. Dan muliakanlah Tuhan lewat keluargamu. Tuhan memberkati. Amin.
Kegiatan akhir 2022 dan awal 2023. Malam penyembahan terakhir, Jumat 2 Desember 2022. Ibadah KK Komsel terakhir 2022. KK Live Fellowship di Komsel masing-masing 7 Desember 2022. Natal Rocket untuk SMP dan SMA From Zero to Hero. Jumat 9 Desember 2022 pukul 17. Christmas 18th Anniversary. Penutupan ibadah Komsel 2022, Senin 12 Desember 2022 pukul 19. Christmas Eve, Family Altar di rumah masing-masing Sabtu 24 Desember 2022. Ibadah Natal Gabungan Generation, Minggu 25 Desember 2022 pukul 9 pagi. All and New Family Altar di rumah masing-masing Sabtu 31 Desember 2022 pukul 22 sampai malam pergantian tahun. Ibadah syukur tahun baru untuk pembukaan puasa Daniel 21 hari, Minggu 1 Januari 2023 pukul 9 pagi. Pembukaan malam penyembahan, Jumat 13 Januari 2023. Natal Gereja Anak Rocky From Zero to Hero, Sabtu 14 Januari 2023 pukul 16. Pembukaan ibadah KK 2023 dan KK Gathering. Fellowship penutupan puasa Daniel Senin 23 Januari 2023 pukul 19 bersama Pendeta Roni Daud Simeon.
Shalom Bapak Ibu dan semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini di ibadah jam 7 pagi, sebuah sukacita dan berkat bagi saya untuk saya boleh sharing apa yang menjadi bagian dari firman Tuhan yang saya dapatkan pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami sehat, kami baik-baik saja, kami dilindungi, kami dipelihara oleh Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau sama-sama mendengar firman-Mu, kami mau sama-sama belajar daripada Engkau Bapa, biar hikmat-Mu yang memimpin hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang Kau ingin sampaikan. Dan biarlah semua yang hamba sampaikan juga Tuhan Yesus berkenan di hadapan-Mu dan menjadi berkat bagi semua yang mendengar. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin pembagian firman pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Haleluya, amin. Pagi hari ini di minggu terakhir di bulan November, tanggal 27 November 2022, saya sangat diberkati bahwa di bulan ini kita sama-sama belajar bahwa memuliakan Tuhan melalui keluarga adalah sebuah proses pastinya. Nah, memang Bapak Ibu tahu dan semua yang di rumah, yang semua yang menyaksikan ibadah ini pasti tahu bahwa dalam kehidupan keluarga itu semua ada proses. Dan Tuhan sedang mengaruniakan saya untuk saat ini waktu untuk saya menikmati kehidupan saya sebagai perempuan yang single gitu ya. Saya belum menikah, saya belum punya anak gitu. Nah, jadi untuk saat ini sepertinya akan lebih tepat kalau saya membagikan point of view atau angle dari seorang anak gitu. Nah, saya bersyukur banget bahwa 4 minggu belakangan ini, jadi dari awal bulan November, Glorify the King through Family itu membuat saya banyak flashback atau mengevaluasi apa sih yang terjadi selama ini di keluarga saya, selama saya bertumbuh dewasa. Tidak ada orang yang langsung keluar gini, lahir langsung jadi dewasa pastinya. Dan semua melalui fase sebagai seorang anak, beranjak dewasa, dewasa muda, akhirnya menikah dan mempunyai keluarga masing-masing. Seperti yang saya lihat di kakak saya dan adik saya dalam hal ini ya, dalam hal keluarga saya. Nah, oleh karena itu hari ini saya mau membagikan bagian firman Tuhan dengan sebuah judul, yaitu Bekal yang Kekal. Kenapa bekal yang kekal? Karena seperti yang tadi saya sempat sebutkan di awal bahwa ini point of view sebagai seorang anak. Memang ini mungkin agak sedikit emosional bagi saya karena sebagai seorang anak, saya melihat bagaimana orang tua saya membekali kehidupan kita dari kita masih anak-anak sampai kita sekarang dewasa. Nah, apa yang sudah saya alami, saya ingin bagikan pada pagi hari ini bagi Bapak Ibu dan semua yang sedang ada di ibadah jam 7 pagi saat ini, untuk kita melihat kembali apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan keluarga kita dan bagaimana kita mau terus-menerus mengerjakan pekerjaan yang baik, membekali keluarga kita dengan bekal yang kekal. Dalam hal ini yang pasti firman Tuhan, karena itulah yang menjadi bekal yang kekal yang saya sebutkan di judul khotbah pada pagi hari ini. Kita mau sama-sama membuka dari bagian firman Tuhan di Ulangan 6 ayat 1 sampai dengan 7. Apabila sudah dapat, mari kita baca sama-sama. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan, Allah nenek moyangmu, kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat yang keempat, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ayat yang keenam, apa yang kuperintahkan hari ini kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Nah, sedikit cerita. Ini kesaksian sih, lebih kesaksian karena ini tentang keluarga saya sendiri. Ya, kita membagikan apa yang saya tahu ya. Saya akan bagikan apa yang saya tahu. Mengingat masa pertumbuhan saya, ini terjadi sih.
saat teduh pagi itu merupakan sebuah proses yang gitu kan, apa sih dibangunin pagi-pagi sebelum sekolah, masih gelap gitu. Tapi di satu poin saya berpikir gitu, pada saat kami sudah beranjak dewasa dan itu terus-menerus dilakukan oleh ibu saya dan ayah saya gitu kan. Tanpa lelah kita dibangunin untuk saat teduh, tanpa lelah kita selalu diingatin untuk firman Tuhan. Saya ingat satu saat waktu ayat ini dibagikan, ibu saya selalu menekankan di ayat 7 ini. Berulang-ulang, berulang-ulang. Waktu saya mendengar kata berulang-ulang itu berarti bukan hanya satu kali, tapi konsisten gitu. Secara konsisten akan diulang-ulang terus. Berarti saya mikir, berarti hal yang diajarkan, firman Tuhan yang diajarkan oleh orang tua saya, yang mereka sudah alami dan terus menerus dibekali kepada anak-anaknya, yaitu kami, itu akan dilakukan berulang-ulang. Dan itu kami sudah diberitahu terlebih dulu gitu, ini akan diulang-ulang terus nih. Dan kalian tidak bisa bosan karena ini adalah firman Tuhan yang akan terus relevan. Satu hari ibu saya pernah bilang, ayah saya meninggalkan kami semua, pulang ke rumah bapak waktu saya berumur 16 tahun. Pada saat kami sudah berusia sekitar SMA, mau beranjak kuliah gitu semua, ibu saya pernah mengatakan, warisan fisik atau apapun yang ditinggalkan oleh orang tua kalian ini mungkin tidak berupa harta benda, tapi yang bisa diwariskan oleh papa mama ini firman Tuhan. Karena ini yang akan membawa kalian jauh, ini yang akan menjadi bekal kalian gitu. Waktu saya mendengar itu tuh rasanya kayak, kok pagi-pagi ngomong seperti ini, Ma, gitu kan. Tapi waktu saat mama saya udah tahu nih, kita dengar, kita udah mengerti, kita cukup besar untuk mengerti, ya ini yang akan membekali kalian, karena kami ini, orang tua ini nggak akan ada seterusnya bersama kalian. Pada saat itu, saya mikir, ya juga ya, betul juga. Dan kembali ibu saya langsung melanjutkan, firman Tuhan ini akan selalu up to date. Firman Tuhan ini akan selalu menjadi standar yang kita bisa andalkan gitu. Karena firman Tuhan adalah perkataan Tuhan sendiri dan Tuhan sendiri ada di firman itu. Saat saya persiapan bahan sharing kali ini, saya bingung sebenarnya. Saya belum nikah, apa yang saya bisa sharingkan gitu. Tapi saya ingat, oh ini yang dibekali, ini akan menjadi muaranya karena dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, bahkan minggu kemarin itu remanya sangat bagus bahwa memberi, give and give gitu. Nah, Pastor Harold waktu minggu lalu mengatakan bahwa melalui topik di Glorify the King through Family, yaitu give and give, continuous support dan continuous acceptance gitu kan. Jadi kita selalu support, kita selalu terima. Dalam keluarga kita tidak selalu ideal pasti keadaannya. Saya percaya itu juga, apalagi Bapak Ibu sendiri yang sudah mengalami, yang bertumbuh dalam keluarga masing-masing. Oleh karena itu, menjadi penting bekal yang kekal ini kita terus-menerus lakukan. Kita terus-menerus kerjakan dalam kehidupan keluarga kita, baik itu dalam hari-hari yang mudah, baik itu dalam hari-hari yang susah. Mungkin dalam beberapa hal ada yang sudah mengerjakannya, dalam beberapa hal ini bisa nih saya jalani. Tapi untuk beberapa keluarga ini menjadi proses yang baru mungkin. Ini menjadi proses yang berliku-liku gitu ya. Jalannya nih susah untuk mencapai proses yang membekali membekali keluarga dengan firman Tuhan yang sangat-sangat krusial dan mendasar gitu. Nah, untuk hari ini saya mau membagikan 3 poin, 3 cara bagaimana kita memberi bekal yang kekal di dalam Tuhan. Yang pertama di Ulangan 6 ayat 5, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Perintah Tuhan yang di perjanjian lama ini kita juga temui di perjanjian baru pastinya. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Ini harus kita lakukan terlebih dulu. Ini menjadi sesuatu yang saya lihat di orang tua saya terlebih dulu. Jadi buat teman-teman yang adalah anak-anak yang orang tuanya membekali kalian dengan firman Tuhan terus-menerus, kalian melihat orang tua kalian mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan, belajarlah dari orang tua kalian. Dan bagi para orang tua, terus-menerus mengerjakan mengasihi Tuhan, itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan dan sebuah tanggung jawab kita masing-masing, yang harus kita memberikan komitmen dan secara konsisten kita kerjakan pastinya. Dan itu yang akan
menjadi bekal buat anak-anak kita dan generasi kita selanjutnya pastinya. Perintah Tuhan yang sangat mendasar ini menjadi reminder bagi kita bahwa kita sebagai orang tua, kita harus terlebih dulu mengasihi Tuhan dan itu akan terlihat di dalam keluarga kita pasti. Saya sedang membaca bagian firman Tuhan untuk setiap hari saya suka baca bagian firman Tuhan dalam bahasa Inggris. Bukannya supaya apa, tapi ada perspektif baru yang saya suka dapatkan. Nah, untuk bagian firman Tuhan ini di New Living Translation, di NLT, memberi judul pada perikop ini adalah A Call for Wholehearted Commitment. Jadi komitmen yang sepenuh hati. Bagus banget bahwa komitmen yang sepenuh hati ini kita kerjakan bersama-sama dalam keluarga gitu. Bahwa ini adalah firman Tuhan yang harus kita jalani dengan sepenuh hati juga. Bagian yang kedua, cara yang kedua. Jadi cara yang pertama mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa dan kekuatan. Cara yang kedua, ini cara memberi bekal ya. Pada aplikasinya saya berdoa Tuhan memberi jalan masing-masing, memberi cara masing-masing yang customize, yang ideal bagi setiap keluarga Bapak Ibu, bagi setiap teman-teman yang mendengarkan untuk bagaimana kita dibekali dan membekali gitu. Tapi untuk kali ini kita mau sama-sama lihat dari bagian firman Tuhan ini. Cara yang kedua, mengajarkannya berulang-ulang. Ayatnya di Ulangan 6 ayat 7. Saya bacakan kembali buat Bapak Ibu dan Saudara semua. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. This pretty much explains everything gitu ya. Kita melakukan kegiatan kita dalam rumah bersama dengan keluarga, bersama dengan anak-anak. Saya bisa bayangkan kita sehari-hari sama anak-anak nih, dalam perjalanan, kita berbaring sama anak-anak, kita bangun, ketemu anak-anak lagi. Bila duduk di rumah, makan sama anak-anak. Satu kebiasaan di rumah saya yang selalu saya ingat sampai sekarang. Kalau makan, duduk di meja makan sama-sama. Waktu itu saya bertumbuh dewasa dengan, ayo waktunya makan, duduk di meja makan sama-sama. Disitulah, memang kita bisa ngomong apa aja. Hari-hari kita, update hari-hari kita gimana, Papa tanya gimana sekolahnya. Dan Papa cerita apapun yang Papa ingin ceritakan. Tapi waktu kita bangun pagi, apabila engkau bangun, kita bicara firman Tuhan gitu. ngantuk. Jujur saya ngantuk juga pagi-pagi. Saat indah, wah mata saya berat gitu kan. Terus bayangin habis masih sekolah. Tapi untuk saat ini kalau saya ingat, ya memang indah banget persekutuan di meja makan bersama dengan keluarga. Kita dengerin firman Tuhan, misalnya nih Mazmur 23, Tuhan Yesus Gembala yang baik, baca renungan lagi tiap hari. Tapi ini firman Tuhan sendiri mengatakan haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, sedang dalam perjalanan, sedang berbaring dan apabila engkau bangun. Kita sering dengar di gereja ini, Pastor Harold sering berkata bahwa repetition is the mother of everything gitu. Learning, new skill, memang benar seperti dalam olahraga. Misalnya kita mau latih apa nih? Latih lengan kita gitu ya. Oh angkat beban terus, angkat beban. Harus ulang-ulang. Kalau enggak itu ototnya nggak akan terlatih gitu kan. Kita harus melakukannya berulang-ulang dan memang ada hari-hari yang kayak mungkin, wah hari-hari ini saya tidak merasa termotivasi nih untuk baca firman Tuhan. Tapi karena kita tahu itu kebutuhan, kita ulangi lagi gitu. Nah itu cara yang kedua. Cara yang ketiga adalah melakukannya dengan setia. Ulangan 6 ayat yang ketiga. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak. Seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Kita melakukan dengan setia. Apa yang sudah diajarkan, apa yang sudah kita dengar, pengalaman bersama Tuhan yang sudah kita alami, yang baik, yang mengajarkan kita, membentuk kita, mengoreksi kesalahan kita dan menuntun kita, itulah yang kita lakukan dengan setia Bapak Ibu. Bukan supaya baik keadaannya, tapi saya suka bagaimana firman Tuhan selalu mengatakan apa yang harus kita lakukan dulu, baru supaya. Bukan sepertinya, wah jadi kita bukan karena melakukannya hanya supaya karena baik gitu. Tapi karena ini yang memang kita harus lakukan. Jadi highlight-nya adalah apa yang harus kita lakukan, bukan karena apa kita melakukannya, gitu. Kenapa saya juga mendapatkan judul Bekal yang Kekal? Karena
3 cara ini, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, segenap kekuatan, dengan segenap hati. Terus yang kedua, mengajarkannya berulang-ulang kepada anak kita, kepada cucu kita. Dan buat saya, buat teman-teman yang sebagai anak, kita apa yang sudah kita dapatkan dari orang tua kita, apa yang baik di dalam Tuhan, kita harus konsisten melakukannya juga karena kita lihat orang tua kita melakukannya. Yang ketiga, melakukannya dengan setia karena itu yang akan berbuah pada ujungnya gitu. Buah itu yang akan kita dapatkan pada ujungnya. Kak Harold sempat sharing di minggu kedua di Mazmur 128 ayat 1-5, Bapak Ibu pasti masih ingat. Berbahagialah, kita review sedikit, kita kembali di firman Tuhan ini. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, dan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Demikian Bapak Ibu, bekal yang kekal yang saya boleh sampaikan pada pagi hari ini. 3 cara, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Yang kedua, mengajarkannya berulang-ulang. Yang ketiga, melakukannya dengan setia. Melihat cara-cara di atas, memang terlihat sederhana. Bapak Ibu pasti sudah pernah baca bagian firman Tuhan ini. Tapi yang sederhana bukan berarti tidak penting. Yang sederhana bukan berarti sudah kita bisa geser aja nih, saya mau ke cara-cara yang lebih sulit misalnya. Gak apa-apa juga, tapi saya hanya mau mengingatkan kembali bahwa Tuhan bekerja dalam cara-cara yang sederhana tapi penting gitu. Kita kembali ke essence-nya, kita kembali ke intinya bahwa mengasihi Tuhan dan mengajarkannya berulang-ulang, taati firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan dengan setia, itu yang akan membekali kita dalam keluarga, ke generasi berikutnya juga, dan kemuliaan Tuhan yang akan terpancar melalui keluarga Bapak Ibu saat buah-buah dari firman Tuhan itu muncul melalui keluarga Bapak Ibu dan melalui kehidupan anak-anak Bapak Ibu dan kehidupan Bapak Ibu sendiri. Saya berdoa bagian firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Kita sama-sama terus belajar setia, belajar ikut prosesnya Tuhan, terus-menerus mau membekali dan dibekali dengan bekal yang kekal, yaitu firman Tuhan, agar keluarga kita terus-menerus memuliakan Tuhan dan Tuhan disenangkan. Puji Tuhan, dan saya akhiri khotbah pada pagi hari ini. Kita mau sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat hikmat-Mu, terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan pada pagi hari ini yang sudah membimbing kami, menolong kami untuk kami sama-sama mengerti bagian firman Tuhan. Biarlah kami bisa membekali dengan bekal yang kekal setiap keluarga kami, dan kami mau belajar juga dari orang tua kami belajar dari saudara-saudara kami Tuhan. Melalui apa yang Kau lakukan dalam keluarga kami mau terus-menerus memuliakan nama-Mu, kami mau terus-menerus menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kami terus-menerus belajar dari Engkau sendiri Tuhan, dan kami bisa mengajarkannya berulang-ulang, melakukannya dengan setia dan mengasihi Engkau dengan sepenuh hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Kami serahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin.
bekal yang kekal. Wow, keren sekali. Terima kasih Saudara Astrid buat message yang luar biasa pada pagi hari ini. Demikian juga apa yang akan kita lakukan setelah ini, bahwa kita akan mengulang apa yang Yesus perbuat, yaitu perjamuan kudus, untuk mengingat kembali bagaimana pengorbanan Dia yang luar biasa buat kehidupan kita masing-masing, di mana ini pun kita akan teruskan kepada keturunan kita yang selanjutnya. Mari Bapak Ibu, kita tundukkan kepala, kita mulai perjamuan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kasih karunia-Mu begitu besar bagi kami Tuhan, lewat karya salib-Mu, lewat pengorbanan-Mu di kayu salib bagi kami Tuhan Yesus. Hari ini kami sudah mendengar pesan yang luar biasa Tuhan, bahwa firman-Mu adalah bekal yang luar biasa bagi kami. Demikian juga apa yang akan kami lakukan hari ini Tuhan. Kau sucikan dan kuduskan roti dan anggur yang ada di hadapan kami, juga para imam yang melayani di rumah kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari para imam bisa melayani keluarganya untuk membagikan roti dan anggur. Kita angkat sama-sama roti di atas kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus padamu malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu semua yang di rumah, apakah engkau percaya bahwa roti yang kita angkat ini, yang dipecahkan bagi kita, adalah tubuh Yesus Kristus? Amin. Amin. Mari kita makan sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kita melakukan perjamuan ini karena mengingat ketiga hal ini. Bahwa aku telah disalibkan bersama dengan Yesus. Tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusia. Yang ketiga, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Dengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat sama-sama cawan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu semua, apakah engkau percaya bahwa darah cawan yang kita angkat ini adalah darah Yesus yang dicurahkan bagi kita? Amin. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat perjamuan pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, firman-Mu itu semakin menguatkan kehidupan kami. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami Tuhan, terang bagi jalan kami Tuhan. Kami tidak akan takut menghadapi segala sesuatu dalam kehidupan kami Tuhan, karena kami tahu kami punya pengharapan yang kuat di dalam Yesus. Materaikan perjamuan dan firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau mengangkat tangan kami juga buat bangsa dan negara kami Tuhan. Shalom Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus untuk perhelatan G20 yang berjalan lancar, aman, tentram Tuhan. Semua berkat kasih karunia-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami berdoa buat negeri ini Tuhan. Negeri ini semakin damai, sejahtera Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, berkat Tuhan tercurah, kasih karunia Tuhan tercurah atas negeri ini Tuhan. Berkati Pak Jokowi Tuhan di sisa kepemimpinannya. Biar dia memimpin dengan arif, dengan bijaksana Tuhan. Berikan hikmat-Mu bagi beliau Tuhan. Kami percaya Tuhan, di tahun 2024 juga nanti pemilu berjalan lancar. Tidak ada politik identitas Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, pemimpin yang terpilih juga Tuhan adalah pemimpin yang baik, yang punya wibawa ilahi, yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan bagi Indonesia Tuhan Yesus. Kami mengasihi negeri ini Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat kota kami tercinta Balikpapan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kota ini tidak akan ditinggalkan Tuhan. Kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami juga Bapa. Karena kami mengucapkan berkat Tuhan, mengucapkan shalom Tuhan atas kota Balikpapan. Kota yang indah, kota yang nyaman dihuni Bapa di dalam nama Yesus. Berikan hikmat buat Pak Rahmat Tuhan dalam memimpin kota ini Tuhan. Terus membenahi Tuhan, terus membenahi banjir, terus membenahi transportasi Tuhan. Segala sesuatu yang dibuat Tuhan untuk kesejahteraan kota ini juga Tuhan. Berikan hikmat bagi beliau Tuhan. Berikan hikmat-Mu Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat Rock Gateway Tuhan. Terbangun dalam kasih karunia Tuhan. Tanda ajaib Tuhan. Kami percaya Tuhan, segala proses pembangunan ini terjadi Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kau yang mencukupkan segala material,
segala dana, segala kebutuhan Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, pada saatnya nanti ini terbangun Tuhan, ini adalah tempat di mana muncul pemimpin-pemimpin yang luar biasa yang akan memberkati kota ini Tuhan Yesus. Tempat di mana namamu ditinggikan di situ Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Baik Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan sama-sama. Bapak Ibu bisa scan barcode di layar kaca di bawah ini, di bawah saya, untuk persembahan umum, persembahan khusus, persembahan Rock GoTW atau perpuluhan. Kita akan memberikan persembahan dengan sukacita. Kita angkat sama-sama persembahan di atas kepala kita. Kami percaya Tuhan Yesus, kami mengasihi dan mencintai Engkau Tuhan. Kami memberikan persembahan ini bukan karena kami ingin diberkati Tuhan, tapi kami percaya kami sudah diberkati. Sucikan dan kuduskan persembahan ini Tuhan, untuk memperlebar kerajaan-Mu di kota ini Tuhan, lewat GBI Rock Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Baik, kita akan selesai Bapak Ibu sama-sama. Mari arahkan hati Bapak Ibu semua, juga anggota keluarga, juga anak-anak yang ada bersama-sama Bapak Ibu, untuk terima berkat Tuhan. Dan aminkan dengan antusias, jika Bapak Ibu percaya bahwa ini firman yang datang kepada Bapak Ibu semua. Percayalah Bapak Ibu bahwa kehendak Tuhan Engkau semakin naik dan tidak akan turun. Diberkati keluar masukmu, bahkan mulutmu berkuasa. Mari katakan sama saya bahwa apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Lagi, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Taruh iman di situ. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Mari para imam tumpang tangani anak dan istri masing-masing yang sendiri terima berkat dari saya. Tuhan memberkati dan melindungi Bapak Ibu semua. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada Bapak Ibu semua, memberikan kasih karunia, menyinari wajahnya kepada Bapak Ibu semua, memberikan shalom, damai, dan sejahtera, sehingga Bapak Ibu semua berlimpah-limpah pengharapan dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Kau baik Tuhan. Kau berkesudahan kasih setia Tuhan. Amin saudara. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Come on. Teramat baik. Sama-sama katakan, come on. Di hadapan Woo. Oh, ini hati kami Tuhan, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik. Di mana saudara? Woo! Engkau baik, teramat baik. Oh, Engkau baik, teramat baik. Oh, Engkau baik, Engkau baik. Amin. Woo! Oh. Ayo, angkat jempolnya. Engkau baik. Come on. Teramat baik. Yesus baik.